Pemirsa Khazanah, pernahkah kita terbayang bayi-bayi yang masih dalam buayan ibunya ini jika mengungkapkan keinginannya pada sang bunda? Bagaimana jika tangisan-tangisan bayi ini berubah dalam bentuk ucapan kepada ibundanya? Tentu akan mengagetkan sang bunda dan menggegerkan orang-orang sekitarnya. Tentu sang bunda sendiri justru akan khawatir mengira ada kelainan pada sang anak. Karena bayi-bayi yang masih dalam buayan ibundanya memang belum diberi kemampuan berbicara. Karena perkembangan mentalnya sendiri belum memungkinkan untuk berbicara. Tapi bagaimana jika itu terjadi? Dan hal ini memang benar-benar pernah terjadi. Bahkan kalimat-kalimat yang diucapkan bayi itu perkataan kebenaran, seperti ucapan orang-orang bijak dan saleh. Nabi SAW pernah menginformasikan memang bayi itu tidak bisa berbicara, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan bicara pada bayi di dunia ini, tapi jumlahnya terbatas. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengisahkan, suatu ketika malaikat datang kepada Maryam putri Imran dan berkata, "Hai Maryam, Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu atas semua wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Allah melakukan itu agar kamu melahirkan anak yang agung. Anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi yang mulia, berbicara dengan orang padahal dia masih dalam buayan, dan menyerukan pada orang-orang untuk menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya." Maryam binti Imran seorang wanita ahli ibadah. Ia selalu beribadah kepada Allah siang dan malam, tiada henti. Dia tidak pernah meninggalkan masjid kecuali ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Pada suatu hari dia keluar untuk suatu keperluan. Waktu itu dia sendirian di sebelah timur Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menemuinya. Maryam kaget dan berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar seorang yang bertakwa dan takut kepada Allah." Laki-laki itu berkata, "Aku utusan Tuhanmu, bukan manusia. Aku seorang malaikat yang akan menjadi perantara dalam pemberian seorang anak laki-laki yang suci dan baik kepadamu." Mendengar ucapan malaikat itu, Maryam terkejut seraya berkata, "Bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang pun dan aku bukan wanita yang tidak baik?" Malaikat berkata, "Benar yang kamu katakan, namun Tuhanmu telah berjanji akan memberikan seorang anak tanpa seorang bapak kepadamu." Itu pun mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai bukti dari kesempurnaan kekuasaannya. Dulu dia telah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, dan sekarang menciptakan putramu tanpa ayah. Kehendak Allah pun terwujud. Maryam mengandung. Karena kandungan itu ia menjauhkan diri dari orang-orang yang dikenal dan pergi ke tempat yang jauh. Setelah merasakan tanda-tanda akan melahirkan, dia pergi ke pangkal sebuah pohon kurma. Rasa sakit hendak melahirkan memaksa Maryam untuk bersandar dan menutup dirinya pada pangkal pohon kurma. Seorang bayi laki-laki mungil yang sangat menyenangkan. Pandangan Maryam menerawang. Dia membayangkan apa yang akan dikatakan orang-orang saat nanti kembali kepada kaumnya dengan membawa seorang anak laki-laki. Padahal dirinya dikenal rajin ibadah dan solehah di kampungnya. Sungguh berat beban Maryam, sehingga ia pun berharap cepat meninggal dunia supaya kejadian ini tidak lagi berarti dan cepat dilupakan. Saat itulah terdengar suara bayi memanggilnya dari bawah, "Jangan bersedih." Maryam terkejut mendengar suara itu. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada seorang pun di sampingnya. Yang ada hanya ia dan bayinya. Ternyata bayi yang dilahirkan itulah yang berbicara. Sang bayi kembali berbicara dan mengatakan, "Gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu. Makanlah dari buah kurma itu dan minumlah serta bersenang-senanglah. Jika kamu melihat seseorang mengingkari perkara ini, maka berilah isyarat bahwa kamu sedang berpuasa bicara dan tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini." Maryam berdiri sambil menggendong anaknya, lalu berjalan dan sampai di desanya. Orang-orang pun heboh saat melihat Maryam datang membawa seorang bayi. Mereka sedih dan marah. "Hai Maryam, kamu telah melakukan kesalahan besar.
Kami sama sekali tidak menyangka kamu berbuat begitu, karena bapakmu adalah orang yang saleh dan ibumu pun bukan perempuan yang nakal, dan kamu sendiri juga seorang perempuan yang rajin beribadah. Kami benar-benar tidak pernah menyangka hal ini terjadi padamu." Maryam diam tak menjawab, sambil tangannya menunjuk bayinya agar orang-orang bertanya langsung kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Apakah kamu mengejek dan menghina kami?" Orang-orang saling memandang satu sama lain dan tiba-tiba dikejutkan oleh suara bayi. "Aku adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil. Allah akan memilihku menjadi seorang nabi. Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkati, mengajarkan kebaikan dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dia memerintahkanku untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat selama hidupku. Dia juga memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia serta celaka karena berbuat maksiat kepadanya. Aku akan memperoleh keamanan dari Allah pada hari kelahiranku, hari kematianku, dan hari kebangkitanku kembali dari kematian." Inilah Isa alaihissalam yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah ilahi. Bayi Isa alaihissalam bukan satu-satunya bayi yang bisa berbicara saat masih dalam buayan ibunya. Bayi Juraij juga tercatat dalam sabda Nabi SAW sebagai bayi yang bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan bayi ini berbicara bukan karena bayi calon utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bayi dari kalangan wanita biasa, bahkan ibunya seorang pelacur. Ketika masyarakat menuding seorang ahli ibadah bernama Juraij telah berlaku zina dengan wanita pelacur, ketika sang wanita itu melahirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan pada sang bayi untuk mengatakan kebenaran, bahwa bayi itu bukan bayi hasil hubungan zina dengan sang ahli ibadah, tapi dari ucapan bayi itu diketahui sang ayah adalah seorang penggembala. Bayi lain juga tercatat sebagai bayi yang bisa berbicara layaknya orang dewasa, bahkan ucapan bayi ini melampaui pengetahuan ibunya dan orang-orang dewasa yang ada. Dia dikenal bayi Jabbar. Nabi SAW mengisahkan bayi ini selalu berdoa yang doanya berlawanan dengan doa yang dipanjatkan sang ibu. Ketika sang ibu tengah menyusui bayinya, lewatlah seorang pria yang gagah, berpakaian bagus dan menunggang hewan. Sang ibu lalu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan itu." Mendengar doa ibunya, sang bayi melepaskan susuannya dan melihat pria itu lalu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu." Setelah itu sang bayi kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas seorang budak perempuan yang diseret, dipermainkan dan dipukuli. Melihat kejadian itu, si ibu yang sedang menyusui berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang bayi menghentikan minumannya, lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dirinya." Sang ibu heran dengan doa bayinya yang selalu berlawanan dengan doa ibunya. Maka ibunya berkata, "Celakalah kamu, wahai anakku. Tadi ada seorang laki-laki yang gagah dan menawan lewat di depan kita. Lalu aku berdoa agar kelak engkau menjadi seperti dirinya. Tapi kamu malah berdoa sebaliknya, agar tidak menjadi seperti orang itu." Ketika ada seorang budak perempuan yang dipukuli dan dituduh berzina dan mencuri, lalu aku berdoa agar kelak engkau tidak seperti dirinya, malah engkau berdoa sebaliknya, ingin seperti dia. Mengapa demikian? Si bayi menjawab, "Wahai ibu, laki-laki pengendara itu adalah salah seorang penguasa yang kejam. Sedangkan budak perempuan yang dituduh mencuri dan berzina itu sebenarnya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Karena itu perempuan itu hanya mengatakan, 'Hasbiyallahu wa ni'mal wakil.' Cukuplah Allah sebaik-baik tempatku bersandar." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa belum ada bayi yang dapat berbicara saat masih dalam buayan kecuali 3, yaitu Isa putra Maryam, bayi dalam perkara Juraij, dan seorang bayi yang tengah menyusu pada ibunya. Lalu apakah dengan demikian tidak ada lagi bayi yang bisa berbicara selain 3 bayi ini? Mengingat di zaman modern ini, sekitar tahun 90-an juga pernah terjadi fenomena aneh, seorang bayi bisa berbicara. Bayi ini bernama Syafruddin Khalifah dari Tanzania. Sejak dalam buayan ibunya, Syafruddin tak mau dibaptis. Bahkan di usianya yang masih balita, ia sudah mampu melafalkan ayat Al-Quran.
Sebuah peristiwa yang menggemparkan dan membuka pintu hati orang tuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya. Wallahu a'lam.